Oke, this is comparable sama Como. Yeah. If not beautiful. Hari keempat road trip. Hari ini kita bakal hiking ke Troll Tungga. Parkiran hikingnya sekitar 1 jam dari Airbnb kita. Sekarang summer, tapi suhunya sekitar 9 derajat. Jadi lumayan dingin juga buat summer. Pagi-pagi jadi jalannya masih kosong. Ya, di depan ada truk. Mesti disusul. Harus cari tempat yang lumayan rata, lumayan lurus buat nyusul. Jadi kemarin kita nyari-nyari info tentang parkiran di tempat hikingnya. Ternyata bayar parkirnya sekitar 50 euro buat sehari. Jadi selama ini gue mikir Swiss itu mahal, tapi ternyata Swiss itu nggak ada apa-apa dibanding Norway. Karena paling kalau di Swiss parkir 10 euro nggak sih? Seharian gitu, misalnya gue naik gondola. Nggak tahu sih, belum pernah parkir juga Pak. Cuman nggak mungkin 50. Nggak mungkin 50, soalnya gondolanya aja paling 40 kan? Gondolanya 30, 40. Masa parkir 50? Iya. Jadi kayaknya rekor Norway, negara paling mahal yang pernah gue kunjungin. Jadi 800.000, 900.000 buat parkir seharian. Kita disaranin buat datang pagi karena katanya di sana parkirannya bakal penuh. Jadi sebelum kepenuhan parkirannya, kita datang. Baik sama supir truknya, dia nandain kalau jalannya kosong kita bisa nyusul. Nah ini yang sini loh. Oh, ini sinik. Iya. Tapi karena kita harus buru-buru nyampe, jadi kita lewat tunnel aja. Kita tembus gunung ini. Kita sekarang jam 6 pagi di tunnel sendirian. Ini terowongannya lumayan unik karena sebagian di semen, tapi sebagian lain dibiarin batu-batu asalnya. Waduh, di sana tadi lumayan cerah, di sini mendung banget, berkabut. Keluar tunnel dikit, langsung masuk tunnel lagi. Tapi harusnya yang ini nggak panjang. Sayang mendung, jadi nggak bisa lihat banyak. Semoga sore nanti makin cerah cuacanya. Jadi mobil ini ada penghangat kursinya. Pas beli gue nggak mikir penghangat kursi itu sepenting itu, tapi ternyata setelah beli, karena gue nggak pernah tinggal di negara 4 musim beli mobil, dan setelah beli mobil ini gue ngerasain penghangat kursinya. Wah, enak banget kalau winter. Setelah ini gue nggak bakal bisa beli mobil yang nggak ada penghangat kursinya, karena kalau misalnya pagi-pagi mobilnya dingin, suhunya 0 derajat, kita duduk kedinginan. Kalau misalnya kita pakai penghangat kursi langsung anget badannya, itu perasaannya nggak ada yang ngalahin. Jadi kalau yang mau beli mobil di negara 4 musim, sebisa mungkin cari yang ada penghangat kursinya. Lo tuh nanti cari yang ada penghangat kursinya. Tapi rata-rata 2015 ada nggak sih? Kadang-kadang mobil tergantung kelasnya, kan ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Walaupun satu merek, satu tipe. Kalau misalnya bisa yang ada penghangat setirnya juga. Soalnya lo nyupir, megang ini kan dingin. Kalau ada penghangatnya langsung nyalain, itu game changer banget. Soalnya gue juga pernah ngerasain mobil yang gak ada penghangatnya di Iceland. Sewa mobil murah, kedinginan di mobil. Sekarang pertanyaannya, orang-orang tinggal sini ngapain kerjanya? Nggak ada perkebunan? Ini jalan belok-belok di pinggir sungai, di kanan kirinya tebing, ingetin gue di Itali. Kayak ntar lo kalau ke daerah Dolomites, jalannya banyak yang kayak gini. Tapi di sana karena Italia di tengah Europe banget, jadi jalannya bakal rame, terutama sama turis Jerman. Kalau lo kesana, kayaknya
hampir 50% mobil yang lu lihat mobil Jerman. Apalagi kalau summer, orang-orang Jerman pada kesana. Sering dibilang kalau summer itu migrasi tahunan orang Jerman ke selatan, karena orang-orang Jerman pada pengen hiking di Itali yang pemandangannya bagus, harganya relatif murah dibanding Jerman, makanannya enak. Jadi orang Jerman pada datang ke Itali. Dan daerah situ juga dulunya daerah kekuasaan kerajaan Austria Hungary kalau nggak salah. Jadi orang-orangnya pada bisa bahasa Jerman di daerah situ. Pas gue di Airbnb situ, orangnya orang Italia yang punya, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman. Jadi kalau bisa bahasa Jerman membantu banget buat komunikasi sama host Airbnb-nya. Di depan ada truk lagi. Semoga ada tempat buat nyusul. Itu kan kenceng ya? Kenceng sih itu, 60 ada tuh. Untuk truk lah ya. Untuk truk di jalan sekecil ini kenceng itu. Ini orang tidur sini nih, yakin gua semalam. Jadi kalau punya karavan kayak gitu bisa parkir pinggir jalan aja. Ntar mandinya di kamar mandi kayak kemarin, buat ngisi air, buat cuci-cuci. Tapi tidurnya bisa di mana aja. Jadi bisa dapat view yang oke. Dikasih jalan. Thank you. Untung jalannya kering jadi Gripnya bisa lebih enjoy gripnya. Yang menurut gua nyetir lebih asik di Itali karena speed limitnya 90. Terus orang sana kan nggak terlalu strict ya polisinya. Jadi nyetir 100 juga masih boleh. Kalau di sini gua nggak tahu kayak gimana. Mau cari tahu. Nggak kuat didenda sama Norway. Gua kenal orang Norway. Gua nanya ke dia, enaknya gimana kalau mau road trip dari Oslo ke daerah barat, lewat yang selatan atau lewat yang utara jalurnya? Terus dia bilang lewat mana aja, pasti bagus. Setuju sih gua sekarang. Oke, this is comparable sama Como. Yeah. It's not beautiful. Ngebut aja. Ngebut itu. What's the speed limit? 80. And I think he's going in 100, right? Yes, definitely. But he's local. Oh my god, What? this is the best.